Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak guru hebat semuanya? Perkenalkan, saya Icar Rahmat Hidayat, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempersembahkan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelum melakukan praobservasi, saya melaksanakan pendampingan untuk membuat bahan ajar dan materi pembelajaran kepada Ibu Purnama Catur Pandini SPD, yaitu dengan membuat RPP berdiferensiasi yang akan dipakai untuk supervisi akademik yang akan datang. Kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi terhadap teman saya, yaitu Ibu Purnama Catur Pandini SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Bu. Silakan. Iya, silakan Ibu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, jadi saya ingin membicarakan persiapan untuk supervisi yang nanti akan dilaksanakan gitu Pak. Baik Bu, mari kita lanjutkan pembicaraan kita sebagaimana perencanaan kita kemarin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk dijadikan sebagai guru model yang akan disupervisi sebagai pemenuhan tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 ini di modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri dulu biar saling mengenal gitu. Ya, siap Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Purnama Catur Pandini SPD. Saya ngajar di SMK 3 Karawang, jurusan Teknik Audio Video Pak. Nah, saya ini bisa bersyukur sekali gitu bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu dengan Pak Icar juga ya, Pak Icar Rahmat Hidayat SPD sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-6. Apa tujuan Ibu untuk kita berbicara tentang ini? Jadi tujuan saya ini untuk bisa dapat memperbaiki lagi Pak pembelajaran yang saya lakukan nanti di kelas supaya murid-murid ini bisa menggali potensi mereka lagi pada dirinya, kemudian juga pembelajarannya nanti di kelas itu muridnya merasa nyaman, menyenangkan dalam pembelajaran gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Sebenarnya saya sendiri itu belum bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid Bu. Tetapi kita belajar bersama untuk memperbaiki, memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita, sehingga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan untuk murid-murid kita bisa tercapai. Luar biasa sekali Ibu sudah mau berkonsultasi dengan saya, dan saya harapkan konsultasi hari ini atau pembicaraan hari ini itu untuk pengembangan di masa yang akan datang. Kemudian kira-kira materi yang akan dipelajari untuk saat ini apa itu Bu? Kalau materinya nanti Pak yang akan Bapak supervisi juga tentang ini Pak, karakteristik dan juga frekuensi dan propagasi juga dari gelombang radio. Tujuan yang ingin dicapainya apa tuh Bu? Tujuan untuk pembelajaran nanti saya tuh udah mengharapkan siswa-siswanya dapat memahami propagasinya ini dengan baik, materi propagasi dengan baik dan juga penuh percaya diri. Kemudian juga siswa nanti diharapkan Pak untuk mampu memahami tentang perambatan gelombang juga dengan penuh keyakinan. Kemudian siswa juga mungkin diharapkan mampu menjelaskan dari karakteristik frekuensi, jenis-jenis nanti dari propagasi gelombang radio supaya dapat menentukan nanti benar salahnya, jujurnya juga dalam materi tersebut gitu Pak. Jadi selain Ibu ingin meningkatkan keterampilan yang dapat digali oleh diri siswa, Ibu juga ingin supaya tercapainya profil pelajar Pancasila gitu ya. Betul, Pak. Nah, apa Ibu siapkan untuk mencapai tujuan itu Bu? Baik Pak. Untuk pembelajaran nanti saya sudah menyiapkan tentunya RPP Pak. RPP yang berdiferensiasi. Kemudian juga materinya yang akan diajarkan dalam bentuk PowerPoint.
kemudian ada kuisnya juga nanti Pak, dan juga strategi pembelajaran, tentu juga penilaian di akhir pembelajarannya Pak. Iya. Memang hal tersebut harus kita lakukan sebagai langkah-langkah persiapan yang lebih baik lagi dalam pelayanan terhadap murid. Nah, tadi Ibu menyampaikan tentang RPP yang berdiferensiasi. Ya, betul. Berarti Ibu sebelumnya sudah melakukan penilaian atau asesmen awal ya tentang kemampuan anak. Ya. Karena dalam pengelompokannya itu harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh para murid ya, seperti itu. Jadi Ibu sudah melakukan penilaian awal ya? Iya Pak, saya sudah melakukan penilaian awal dengan mengelompokkan siswanya berdasarkan mereka yang sudah membaca dan juga yang belum membaca materinya Pak. Nah nanti jadi tugas akhirnya itu anak bisa diberikan tugas kebebasannya mereka untuk melakukan tugasnya di kertas atau PowerPoint atau mungkin Canva dan beberapa media pembelajaran yang lainnya. Jadi siswa nanti ditugaskan sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Iya, betul Pak. Iya, luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya lancar. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Pembelajarannya Pak, untuk pembelajarannya berarti besok Pak, di tanggal 7 Maret. Oh iya. 7 Maret 2023, hari Selasa. Iya benar Pak, hari Selasa. Ya berarti Ibu sudah mempersiapkan dari RPP yang berdiferensiasinya, kemudian dari modul ajarnya juga, kemudian materi-materi yang akan disampaikan. Ya mudah-mudahan saya berdoa selalu, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran besok sekaligus kegiatan supervisi dapat berjalan dengan lancar. Nah, apa yang Ibu harap? Pertama saya pasti ingin meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran, dalam mengajar tuh gimana. Mungkin yang saya tahu sekarang kan pembelajaran saya monoton gitu-gitu aja Pak. Mungkin nggak membuat si siswa senang atau si siswanya juga jadi nggak fokus atau gimana. Nah, pertama saya bisa meningkatkan lagi saya dalam pembelajaran di kelasnya gitu. Baik. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan supervisi besok berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih pagi atau udah siang? Siang. Berarti selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat nggak nih? Masih. Semangat ya. Semuanya harus semangat. Ada yang nggak masuk dah hari ini? Ada Bu. Hari ini pembelajaran apa tentang PSR? PSR ini kita mau belajar apa hari ini? Propagasi gelombang radio. Propagasi gelombang radio. Nah, sebelum masuk ke propagasi gelombang radio, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang propagasi, betul? Betul. Apa itu propagasi? Ada yang mau menyampaikan? Boleh dibacain? Propagasi adalah Boleh, silakan. perambatan gelombang mikrowaves yang di udara yang dipancarkan melalui antena pemancar dan diterima antena penerima receiver. Perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena Penerima. Itu adalah dasar gimana caranya kita bisa mendengar radio. Walaupun kita nggak tahu nih siapa sih
Satu meja berisi 6 orang ya kan? Jadi ada 4 meja, 1, 2, 3, 4. Nah, satu meja ini silakan diskusikan mengenai jawaban dari materi ini, dari soal-soal ini. Ada 5 soal, silakan didiskusikan dulu jawabannya apa dari kelima soal ini. Nanti silakan yang sudah bisa menjawab, kita diskusikan bareng-bareng. Isinya apa sih dari tugas kelima soal ini? Dari gelombang radio. Soal yang kelima menjelaskan proses perawatan gelombang pada siang dan pada malam hari. Silakan didiskusikan. Nanti kita diskusi bareng-bareng dari perwakilan kelompoknya. Apa yang dimaksud dengan propagasi? Propagasi adalah metode atau cara perawatan gelombang elektromagnetik dari pemancar dalam suhu X hingga diterima oleh penerima sebelum efek dalam komunikasi radio. Ya. Adalah perawatan ya. Kalau kelompok lain ada yang jawabannya berbeda, mungkin mau menimpali jawaban dari si Zaki, jawaban dari Zaki untuk ditambahkan. Ada yang lain atau sama? Sama ya. Adalah proses perabatan dari antena pemancar ke antena penerima. Oke, tepuk tangan dulu buat Zaki. Nomor 2, boleh balik lagi? Nomor 2 ada. Karena udah berani. Atau ada yang ingin menambahkan dari pernyataan Fadil yang tadi? Tidak? Ada tidak? Nah, kalau nggak ada, pembelajaran hari ini sekian dulu. Mengenai apa tadi? Propagasi. Iya. Jadi kalian sudah tahu nih pengertian dari propagasi itu apa, ya kan? Proses perambatan. Kemudian jenis-jenis dari propagasi itu apa aja? Pertama tadi ada ground wave, kedua line of sight. Ada 3 jenis propagasi yang digunakan pada perambatan radio. Nah, ketiganya ini harus diingat ya. Nanti pengaplikasiannya untuk apa, proses perabatannya bagaimana. Dari materi yang tadi silakan dibaca lagi nanti di rumah, dipelajari lagi. Kalau misalnya ada yang nggak tahu boleh ditanyain atau diskusi aja bareng teman-temannya. Mungkin kalau ke gurunya malu, kata teman-temannya mungkin lebih berani ya kan? Atau malu juga ke temennya. Nah, jadi sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup ya. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kehadirannya dalam rangka kegiatan pendampingan individu yang kelima ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, kita mulai saja kegiatan ini. Ibu, Iya, Pak. setelah Ibu melakukan kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Setelah observasi kemarin, Ya. perasaannya yang pertama pasti senang, Pak. Ya. Karena yang kemarin saya melaksanakan pembelajaran juga dilihat Bapak, pastinya nanti saya juga mendapatkan evaluasi dari Bapak. Ya. Nah, yang kedua juga rasa deg-degan pasti ada, karena Ya, ya. kan ditonton tuh belajarnya. Ya, ya. Biasanya pembelajaran hanya berlangsung antara saya dengan murid, Ya, ya. tapi kali ini ditonton sama Bapak, jadi mungkin ada sedikit rasa deg-degan juga. Oh iya iya iya. Iya. Nah, setelah kemarin Ibu observasi, apa yang Ibu harapkan untuk yang akan datang nih? Setelah observasi kemarin, harapan untuk saya, Iya, iya. Harapan untuk saya pertama pasti untuk meningkatkan dari Iya. cara saya dalam Iya. mengajar ke murid-murid, ke anak-anak, pasti ada kurangnya banyak Iya. dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Iya, iya. Nah, harapan saya dari situ adalah mendapatkan masukan dari Bapak juga selaku supervisor saya. Iya, iya.
supaya pembelajaran yang nanti akan saya lakukan berikutnya kepada murid-murid yang lain bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Nah, saat Ibu kemarin melakukan pembelajaran, apa yang Ibu lakukan tuh pada saat itu? Kemarin yang saya lakukan saat pembelajaran, pertama saya membuat kesepakatan di kelas kan Pak. Iya, iya. Yang pertama itu kesepakatannya tidak mengeluarkan handphone saat pembelajaran. Iya, iya. Kemudian saya juga menampilkan media pembelajarannya lewat PowerPoint, juga ada video pembelajaran, sehingga anaknya kan tahu nih, karena kemarin kan saya membahas tentang propagasi gelombang radio. Nah, mereka mungkin kalau nggak pakai video pembelajaran itu susah ngebayanginnya gimana sih bentuk propagasi dari gelombang radio. Makanya kemarin saya juga pakai video pembelajaran. Kemudian juga setelah saya menyampaikan materi itu ada kuisnya ya Pak. Kuisnya itu kemarin saya ngasih beberapa soal dari yang materi di PowerPoint. Kemudian kita yang menggunakan pulpen ini Pak terus lempar ke siswanya. Itu sembari nyanyi. Jadi setelah materi itu siswa sedikit refreshing gitu Pak dari kuisnya. Kemudian juga di akhir ada pembentukan kelompok untuk mengerjakan tugasnya secara diskusi dari materi yang sudah ada sebelumnya. Nah, menurut Ibu pembelajaran yang kemarin dilakukan itu sudah sesuai dengan harapan Ibu tidak? Pastinya belum Pak, masih jauh karena ada beberapa tahapan-tahapan di pembelajarannya yang mungkin saya kelewat. Pertama mungkin yang di akhirnya itu evaluasi ke siswanya dari pembelajaran yang udah dilakukan, sepertinya itu terlewat. Jadi itu pertama ada kekurangannya juga dari pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Nah, saat pembelajaran kemarin kan siswa ada beberapa siswa yang terlihat seperti kurang antusias nih. Nah, Ibu udah melakukan motivasi nggak tuh ke siswa tersebut? Nah yang di pertama saat awal mula pembelajaran mungkin saya kurang motivasinya Pak. Kemarin cuman apa sih yang pas pertamanya kayak ngetes semangatnya doang, semangat lagi yang pagi-pagi. Nah kesananya saya kayak kurang memberikan motivasi lagi di pembelajarannya gitu Pak. Jadi ketika awal memotivasi terus melanjutkan ke pembelajaran lagi, ketika anak kurang konsentrasi lagi, Ibu melakukan ice breaking. Itu yang kelewat ya. Kemarin saya ngeliat itu seperti ada yang kelewat gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu memiliki ide apa untuk perbaikan yang akan datang, terutama karena kalau pembelajaran kemarin memang sudah dilaksanakan ya, tinggal nanti ke depan ide apa yang kira-kira ketika Ibu menemui hal-hal seperti itu saat pembelajaran? Yang pertama tadi Pak, ice breaking. Ice breakingnya mungkin ditambahin pas di awal pembelajaran atau di tengah-tengah setelah penyampaian materi nanti diadakan ice breaking. Kemudian juga pengennya sih gini Pak, evaluasi ke siswa di akhir setelah materi itu diskusinya jadi lebih kreatif lagi dari sayanya gitu Pak, nggak cuman kasih soal. Kalau mereka cuman kasih soal, terus siswa berdiskusi dan dia menyampaikan kembali. Nah mungkin nanti setelah ini, setelah mendapatkan evaluasi lagi, saya bisa memberikan soal tapi dengan yang lebih variatif lagi gitu Pak. Nah, kaitan dengan sekarang itu kan pembelajaran itu dititik beratkan kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Itu gimana yang Ibu lakukan? Yang berpihak kepada murid pertama mungkin pas pembelajarannya itu ketika si anak mulai bosan. Saat pembelajaran itu nanti dilakukan lagi Pak ice breaking supaya merekanya juga pas pembelajaran nggak bosan cuman ngedengerin satu arah dari saya, tapi ada kegiatannya juga di mereka gitu Pak. Jadi nggak cuma duduk melihat saya doang, melihat materinya, tapi juga mereka juga ikut bergerak gitu Pak. Jadi mereka kan mungkin ada rasa kesenangannya juga, nanti juga bisa merasa nyaman dalam pembelajaran itu gitu. Nah,
Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu bertemu atau menghadapi murid-murid yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda karena latar belakang, kemudian mungkin mereka ada yang sudah siap dengan pembelajaran, dengan semalam melakukan pembelajaran. Nah, apa yang Ibu lakukan ketika ketemu dengan hal seperti itu? Karena menemukan yang seperti itu, sudah dilakukan yang pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi mengelompokkan murid-muridnya, kalau kemarin saya mengelompokkannya kan yang berdasarkan mereka sudah membaca materi atau belum. Nah, mungkin itu kalau misalnya dirasa kurang tepat dalam pengelompokannya, bisa dikelompokkan dengan cara yang lain gitu Pak, bukan cuma dengan yang sudah membaca materi atau belum, tapi nanti mungkin bisa ada pretestnya sebelum pembelajaran, jadi lebih terkelompok. Nah, yang gitu. kemarin yang lupa itu sepertinya melakukan asesmen awal ya, untuk mengetahui kemampuan anak sehingga pada saat melakukan pengelompokan itu yang diferensiasinya tercapai salah satunya. Nah, di saat yang kemarin itu Ibu melakukan pembelajarannya itu tidak mencakup ke keterampilan ya Bu ya, hanya ke sikap dan pengetahuan aja ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira nanti untuk yang keterampilannya yang berkaitan dengan materi itu kira-kira apa tuh Bu? Kalau untuk materi yang kemarin tentang frekuensi propagasi gelombang radio, itu saya belum mengambil keterampilannya karena itu kan masih berupa materinya aja ya Pak. Mungkin nanti kalau yang keterampilannya saya bisa ambil di materi yang lain tentang penguatnya Pak. Oh iya, ke aplikasinya gitu ya. Iya. Jadi itu baru bisa saya menilai si keterampilan siswa. Iya. Berarti nanti bisa membuat ke pemancar radio ya untuk aplikasinya ya, seperti itu. Nah, apa rencana Ibu ke depan untuk pengembangan pembelajaran khususnya di SMK 3? Rencana kedepannya, pertama pasti dalam pembelajarannya itu lebih disesuaikan lagi dengan RPP yang saya buat gitu Pak. Karena kalau menyesuaikan dengan RPP rasanya pembelajarannya itu emang berjalan dengan nyaman, juga murid-muridnya senang karena kan di situ ada bagian dari kolaborasinya juga dengan anak-anak. Soalnya kalau belajar yang seperti biasanya itu kan monoton gitu Pak. Karena jarang menyesuaikan dengan si RPP-nya juga. Iya. Nah, biasanya kan kita dalam melaksanakan pembelajaran itu harus berkolaborasi ya Bu. Tidak hanya kita bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan sendiri, kita harus berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, kira-kira Ibu mau ngajak siapa nih untuk berkolaborasi saat pembelajaran? Kolaborasi yang pertama mungkin dengan guru matpel yang mengajar matpel yang sama Pak. Ada Pak Nana di sana ya. Kemudian juga bisa dengan guru PKDK Pak, supaya bisa menghasilkan produk yang lebih tersusun nanti. Cara-caranya di Pak Azari dan juga mungkin kemungkinan bisa dengan Pak Icar juga gitu. Jadi produk yang dihasilkannya itu bisa dipasarkan berarti Bu ya. Iya. Nah, kira-kira dalam berkolaborasi itu selain kita bisa menjual produk yang sebagai aplikasi dari perencanaan sistem radio dan televisi itu, produk yang bisa dihasilkannya kira-kira apa tuh Bu? Kalau produk yang dari materi sistem radio televisi di kelas 11 ini itu lebih ke ini Pak, radionya. Oh, ke radio berarti ya? Jadi pembuatan si radio FM stereo. Kalau kemarin saya belum sempat sampai ke situ Pak. Pembuatan si radio FM stereo. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan apa yang direncanakan untuk pengembangan ke depan, terutama dari pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid, memberikan murid yang aman, nyaman, bahagia, dan menyenangkan. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Semoga sukses, sehat selalu. Amin. Terima kasih.